Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Kisah terlarang di Tanah Sunda. Di Tanah Sunda, terdapat sebuah legenda yang begitu terkenal dan diceritakan turun-temurun, yakni kisah Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Kisah ini bukan sekadar dongeng biasa, tetapi mengandung makna mendalam tentang cinta, takdir, dan kesetiaan. Namun, tahukah kamu bahwa di balik cerita ini, terdapat unsur cinta terlarang yang menjadikannya salah satu kisah paling tragis dalam sejarah Nusantara? Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana hubungan ibu dan anak bisa berubah menjadi cinta yang terlarang, serta bagaimana legenda ini berhubungan dengan asal-usul Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Awal mula, Dayang Sumbi yang menolak takdir. Dahulu kala, hiduplah seorang putri jelita bernama Dayang Sumbi, yang merupakan putri dari seorang raja di Kerajaan Galuh, atau beberapa sumber menyebutnya dari Kerajaan Sunda. Dayang Sumbi dikenal sebagai perempuan yang sangat cantik dan cerdas, tetapi juga memiliki watak angkuh dan keras kepala. Suatu hari, karena kesal saat menenun, ia tanpa sadar mengucapkan sumpah. Barang siapa yang mengambil benangku yang jatuh, jika ia laki-laki, akan kujadikan suami. Tak disangka, benang itu diambil oleh seekor anjing jelmaan dewa, yang bernama Tumang. Karena telah bersumpah, Dayang Sumbi terpaksa menikah dengan Tumang, meski dalam wujud manusia, ia sebenarnya adalah seorang pangeran sakti. Dari pernikahan inilah lahir, seorang anak laki-laki yang tampan dan gagah, yang diberi nama Sangkuriang. Tragedi di hutan. Sangkuriang membunuh ayahnya. Seiring waktu, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda pemberani dan gemar berburu. Namun, ada satu hal yang ia tidak ketahui, bahwa anjing yang selalu menemaninya berburu, Tumang, sebenarnya adalah ayah kandungnya. Suatu hari, saat berburu di hutan, Sangkuriang gagal mendapatkan buruan. Karena takut mengecewakan ibunya, ia membunuh Tumang dan membawa hatinya kepada Dayang Sumbi. Saat mengetahui bahwa Tumang telah mati di tangan anaknya sendiri, Dayang Sumbi sangat marah dan terpukul. Ia pun menghukum Sangkuriang dengan cara memukul kepalanya dengan centong nasi, hingga luka di kepalanya membekas. Merasa sangat kecewa, Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumahnya dan mengembara ke berbagai tempat. Pertemuan kembali, cinta yang terlarang. Bertahun-tahun kemudian, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda gagah, kuat, dan sakti. Karena telah pergi sejak kecil, ia tidak mengenali ibunya sendiri. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang perempuan yang sangat cantik dan awet muda, yakni Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi memiliki darah keturunan dewa, ia tetap terlihat muda meskipun usianya sudah tua. Sangkuriang pun jatuh cinta kepada ibunya sendiri, tanpa menyadari siapa dia sebenarnya. Begitu pula dengan Dayang Sumbi, ia terpikat oleh ketampanan Sangkuriang dan menerima lamarannya. Namun, suatu hari, saat sedang merapikan rambut Sangkuriang, Dayang Sumbi melihat luka di kepalanya. Ia pun terkejut dan menyadari bahwa Sangkuriang adalah anaknya sendiri. Syarat mustahil, membangun perahu dan bendungan dalam semalam. Menyadari kesalahan besar yang hampir terjadi, Dayang Sumbi mencari cara untuk menghentikan pernikahan ini. Akhirnya, ia memberikan syarat yang mustahil kepada Sangkuriang. Membangun sebuah danau besar untuk menggenangi lembah di sekitar bukit. Membuat sebuah perahu raksasa untuk berlayar di danau tersebut. Semua itu harus selesai sebelum fajar menyingsing. Karena Sangkuriang memiliki ilmu kesaktian, ia meminta bantuan makhluk halus dan jin untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dalam waktu singkat, ia hampir menyelesaikannya. Melihat hal ini, Dayang Sumbi ketakutan. Jika Sangkuriang berhasil, ia akan terpaksa menikahi anak kandungnya sendiri. Akhirnya, Dayang Sumbi menggunakan kain sutra putihnya untuk memalsukan cahaya fajar. Ia membentangkan kain itu ke langit timur, sehingga para makhluk halus mengira bahwa pagi telah tiba dan segera meninggalkan pekerjaan mereka. Sangkuriang pun sangat marah, menyadari bahwa usahanya telah digagalkan. Amukan Sangkuriang dan terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Karena murka,
Sangkuriang menendang perahu besar yang hampir selesai dibuatnya hingga terbalik. Perahu raksasa itu kemudian berubah menjadi gunung tangkuban perahu, yang hingga kini bentuknya menyerupai perahu terbalik. Sementara itu, Dayang Sumbi menghilang secara misterius, dan menurut legenda, ia naik ke kahyangan atau berubah menjadi bunga abadi yang tumbuh di pegunungan. Makna di balik legenda Dayang Sumbi dan Sangkuriang. Meskipun sering dianggap sebagai mitos atau legenda, kisah ini menyimpan banyak makna filosofis. Peringatan terhadap pernikahan sedara, di masa lalu, pernikahan antar saudara atau keluarga sangat dilarang dalam budaya Sunda. Kesaktian dan kebijaksanaan, Sangkuriang memiliki kekuatan hebat, tetapi tanpa kebijaksanaan, kekuatannya justru menjadi malapetaka. Kesetiaan dan kehormatan, Dayang Sumbi memilih untuk tetap menjaga kehormatannya, meskipun harus mengorbankan banyak hal. Selain itu, legenda ini juga menjelaskan asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, dan menjadi bagian penting dari warisan budaya Sunda. Kesimpulan, cinta yang berakhir tragis. Dayang Sumbi dan Sangkuriang bukan sekadar cerita rakyat, tetapi juga legenda yang menggambarkan konflik takdir dan cinta. Sangkuriang, tanpa menyadari identitasnya, hampir menikahi ibunya sendiri. Namun, Dayang Sumbi memilih menjaga kehormatannya, meskipun harus melawan takdir dan menghadapi amarah putranya. Kisah ini terus diceritakan turun-temurun sebagai salah satu legenda terbesar di Nusantara. Siapa sangka, di balik keindahan Gunung Tangkuban Perahu, tersembunyi kisah tragis tentang cinta terlarang yang berujung bencana.